Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Duki. Dalam hal ini akan menerangkan tentang teknik pengumpulan dasar. Teknik pengumpulan dasar adalah data penelitian yang telah dikumpulkan wajib dianalisis. Analisis data tersebut berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Jenis data terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu kualitatif. Adalah data yang berhubungan dengan kualitatif, kategorisasi, karakteristik atau sifat sesuatu, misalnya baik atau kurang baik. Yang kedua yaitu kuantitatif. Adalah data yang berhubungan dengan angka-angka, baik yang diperoleh dari pengukuran maupun nilai suatu data yang diperoleh dengan jalan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Contoh penelitian kuantitatif. Suatu pertanyaan diajukan kepada mahasiswa baru sebuah perguruan tinggi agama, yakni mengapa Anda memilih YN Syekh Nurjati Cirebon sebagai tujuan melanjutkan studi Anda di perguruan tinggi. Dari pertanyaan tersebut diperoleh jawaban-jawaban yang beragam, yang dapat dikelompokkan menjadi satu, atas kemauan sendiri, dan restu orang tua karena ingin mendalami pengetahuan agama. Yang kedua, terdorong oleh rasa ingin memperbaiki nasib kehidupan ekonomi keluarga melalui pendidikan. Yang ketiga, karena IN Syekh Nurjati Cirebon merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri yang dekat dengan domisili saya. Yang keempat, karena IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai perguruan tinggi negeri yang biayanya relatif lebih murah dibanding dengan perguruan tinggi yang lainnya. Yang kelima, karena gagal memasuki perguruan tinggi negeri favorit yang diharapkan. Yang keenam, seperti Universitas Indonesia atau Universitas Gadjah Mada. Dari kelima kelompok jawaban tersebut, maka dapat diberi skor 1, 2, 3, dan seterusnya. Langkah-langkah pengolahan data. Yang pertama yaitu editing. Data yang telah terkumpul, baik data kualitatif maupun data kuantitatif, perlu dibaca untuk memastikan apakah data tersebut dijadikan bahan analisis atau tidak. Hal yang harus diperhatikan dalam mengedit data adalah: 1. Apakah data yang terkumpul sudah lengkap dan sempurna jawabannya? 2. Apakah data yang terkumpul sudah cukup jelas tulisannya sehingga dapat dibaca? 3. Apakah data yang terkumpul melalui catatan sudah dapat dipahami? 4. Apakah data yang terkumpul sudah cukup konsisten jawabannya? Dan yang kelima, apakah data yang terkumpul cukup uniform sesuai dengan petunjuk pengisian? Apabila data yang terkumpul itu ada yang tidak lengkap atau tidak valid, maka ada dua kemungkinan, yakni dengan melakukan klarifikasi kepada responden atau informannya, atau data yang tidak valid itu dibuang. Yang kedua yaitu klasifikasi. Klasifikasi data adalah menggolongkan atau mengelompokkan data yang berupa jawaban dari pertanyaan terbuka. Klasifikasi data diperlukan untuk pengolahan data. Selanjutnya, apabila data tersebut akan dianalisis, terutama analisis statistik, sebagai contoh salah satu penelitian tentang partisipasi. Contoh, apa alasan Anda mengikuti program KB? Jawabannya bisa beragam. Yang pertama, sebagai orang miskin, saya merasa sulit untuk dapat membiayai hidup keluarga dengan layak. Yang kedua, istri saya sering sakit kalau sedang mengandung dan bila dilakukan pengobatan terus-menerus ke dokter, saya tidak sanggup membiayainya. Yang ketiga, untuk memberikan kesempatan kepada istri agar dapat merawat kesehatan dia secara baik. Yang keempat, untuk memberikan kesempatan kepada anak agar dapat pengasuhan dan perawatan secara maksimal. Dan yang kelima, untuk memberikan kesempatan kepada anak agar dapat mengenyam pendidikan yang lebih baik. Dari kelima jawaban tersebut di atas dapat dikelompokkan menjadi: pertama, alasan ekonomi, jawaban nomor 1 dan 2. Yang kedua, alasan kesehatan, jawaban nomor 3 dan 4. Yang ketiga, alasan pendidikan anak, yaitu jawaban nomor 5. Untuk pengolahan data kualitatif, dua tahapan di atas, editing dan klasifikasi data, sudah cukup dan selanjutnya data tersebut dianalisis. Yang ketiga yaitu mengkode data, coding data, dan menyusun. Mengkode data adalah memberikan skor atau nilai pada setiap item jawaban. Data yang terkumpul bisa berupa angka, kata, atau kalimat. Oleh karena itu dapat dibedakan. Yang pertama, jawaban berupa angka adalah jawaban responden dari pertanyaan terbuka dan tidak banyak kemungkinan pilihan. Jawaban pertanyaan tersebut seperti berat, luas, usia, panjang, dan sebagainya, sehingga kodenya adalah angka. Yang kedua, jawaban dari pertanyaan tertutup adalah pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya
sudah disediakan sehingga responden tinggal memilih salah satu jawaban yang tersedia. Untuk jawabannya tinggal menentukan kode secara berurutan. Yang ketiga, jawaban dari pertanyaan semi terbuka adalah pertanyaan-pertanyaan di mana jawabannya telah disediakan responden, diperkenankan menentukan jawaban lainnya. Yang ketiga, jawaban dari pertanyaan terbuka adalah pertanyaan di mana responden diberi kebebasan dalam memberikan jawaban. Yang keempat, jawaban dari pertanyaan kombinasi adalah pertanyaan kombinasi hampir serupa dengan pertanyaan tertutup. Selain dari jawabannya terpisah secara jelas, responden masih dapat menjawab kombinasi dari beberapa pilihan jawaban.